di program PETA, Pengetahuan dan Teknologi Dunia. Bersama saya Alinia Edisiwi, tentunya menyapa Sobat PETA nih dengan informasi-informasi menarik seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Langsung aja yuk kita cek informasinya. Nah Sobat PETA, di segmen pertama kali ini, kita awali dengan informasi seputar etika kehidupan. Pastinya pernah melihat para penyandang disabilitas di sekeliling kalian kan? Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa disabilitas merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas sering sekali dikenal dengan istilah cacat. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu etika yang harus kita tinggalkan. Di Ragam Etika, kita akan mengenal lebih dalam mengenai penyandang disabilitas. Tidak semua dari kita pernah berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena mereka masih termarginalkan di Indonesia. Kurang memiliki keleluasan dalam beraktivitas, bahkan untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan pun tidaklah mudah. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari keberagaman manusia. Tidak hanya laki-laki, perempuan, tinggi pendek, hitam putih, orang tua anak, tetapi juga ada disabilitas dan non-disabilitas. Istilah disabilitas juga berbeda dengan istilah cacat. Bahkan, istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat, yang maknanya negatif, bahkan identik dengan kata tidak normal. Jadi, pandangan saya terhadap kaum difabel yang sering dianggap dengan sebutan cacat atau tidak normal, itu ya kalau yang menganggap teman-teman difabel itu orang yang tidak memiliki keluarga atau sanak saudara atau bahkan teman difabel, maka ya saya akan memaklumi karena mungkin mereka belum mempelajari ilmunya. Tapi kalau yang memberi sebutan cacat atau tidak normal itu teman-teman yang sudah belajar ilmunya atau mungkin yang punya teman atau punya saudara difabel, maka saya tidak bisa memaklumi. Nah, ini nyambung sama pertanyaan kedua tentang bagaimana merubah sudut pandang dari orang-orang yang menyebut mereka cacat atau tidak normal. Nah, jadi saya akan mulai dari penggunaan istilah dulu nih. Jadi teman-teman nih lebih sering menggunakan istilah difabel atau disabilitas. Selain itu, istilah cacat fokus dengan cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dialami seseorang adalah karena kondisi fisiknya. Dengan menggunakan istilah cacat yang fokus kepada fisik seseorang, maka muncul anggapan fisik yang normal serta tidak normal. Dan penyandang cacat masuk dalam kategori tidak normal. Bahkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kecacatan masuk dalam kriteria masalah sosial. Sedangkan dalam istilah disabilitas, tidak ada kendala dengan fisik seseorang karena hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Dalam konsep disabilitas, setiap manusia dianggap sama dengan keunikan yang dimilikinya. Dan setiap keunikan tersebut harus mampu diakomodasi oleh lingkungan di sekitarnya. Cara pandang cacat berpikiran bahwa perubahan harus dilakukan terhadap ketidaknormalan fisik seseorang, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau fasilitas yang sudah ada. Fasilitas yang seharusnya dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pembangunan di bidang transportasi. Armada angkutan umum harus memiliki desain yang ramah terhadap disabilitas, seperti memiliki bidang landai untuk akses masuk dan keluar, dan
memiliki sistem pengumuman yang terbentuk audio, visual, dan taktual. Contoh lain di sektor pendidikan. Penyelenggara pendidikan masih kerap menolak siswa penyandang disabilitas karena tidak tersedianya fasilitas belajar, sehingga langsung dialihkan ke sekolah luar biasa. Sehingga pemahaman terhadap SLB menjelma menjadi sekolah khusus penyandang cacat. Padahal seharusnya, dalam cara pandang disabilitas, semua siswa diperlakukan sama. Sehingga selama sang siswa memenuhi syarat kemampuan untuk mengikuti kurikulum nasional, maka diarahkan ke sekolah umum formal. Nah, gimana Sobat Peta? Paham kan bagaimana harus beretika baik dengan penyandang disabilitas? Selanjutnya Sobat Peta, fenomena La Nina banyak diperbincangkan akhir-akhir ini karena dianggap memberikan dampak yang cukup serius bagi kondisi iklim dan cuaca di Indonesia. Kita akan mengulik selengkapnya fenomena La Nina beserta dampaknya bersama Rahma Fauziah di Bumipedia. Detik-detik terjadinya banjir bandang di 6 desa Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi terekam video amatir warga. Sobat Peta, akhir-akhir ini cuaca dan iklim di Indonesia memang sedikit tidak stabil ya. Selain karena terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, Indonesia merupakan negara tropis yang memungkinkan memiliki iklim yang berubah-ubah setiap tahunnya. Fenomena La Nina menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca di Indonesia loh Sobat Peta. Berbeda dari El Nino, La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Kemudian diikuti oleh perubahan sirkulasi atmosfer di atasnya berupa peningkatan angin pasat timuran lebih kuat dari kondisi normalnya dan telah berlangsung beberapa bulan. La Nina merupakan anomali sistem global yang cukup sering terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2-7 tahun. Dan berikut adalah penjelasan dari narasumber BMKG. Fase La Nina disebut juga sebagai fase enso dingin. Bisa juga dikatakan sebagai fase enso netral yang diperkuat. Karena pada fase La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat menjadi lebih kuat. Angin pasat yang bertiup lebih kencang menyebabkan kolam hangat yang terbentuk menjadi meluas ke barat, ke perairan Indonesia. Kekosongan massa air laut yang berpindah ke barat diisi oleh massa air laut yang lebih dingin dari bagian bawah lautan Samudra Pasifik bagian timur. Sehingga fase La Nina disebut juga fase dingin dari ENSO. Kondisi ini menambah perbedaan suhu permukaan antara Pasifik ekuator bagian timur dan barat sehingga sirkulasi Walker menjadi lebih kuat. Ternyata dampak terjadinya La Nina tidak hanya di Indonesia saja loh Sobat Peta. Sebagian Asia Tenggara, utara Australia, Brazil bagian utara, dan sebagian pantai barat Amerika Serikat juga terdampak dari fenomena La Nina ini. Sementara itu, Indonesia juga patut waspada apabila terkena dampak dari La Nina. Curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang merupakan ciri khas dari pergerakan La Nina. Dan yang berbahaya, hal itu bisa meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Nah, Sobat Peta, bagaimana penjelasan La Nina kali ini? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tonton informasi menarik mengenai fenomena di bumi kita hanya di Bumipedia. Ekstrim juga ya dampak dari La Nina ini bagi Indonesia. Beralih ke informasi yang tak kalah menarik nih Sobat Peta. Di episode Dunia Binatang kali ini, kita akan membahas seputar fakta-fakta kucing yang tidak diketahui oleh kalangan umum. Yuk kita bahas di Dunia Binatang bersama Yuan Vika Aurelia. Halo, balik lagi di Dunia Binatang. Kali ini kita akan membahas fakta mengenai kucing yang selama ini tidak kita ketahui. Kucing adalah hewan yang seringkali bertingkah lucu dan menggemaskan. Karena tingkahnya inilah, kucing sering dijadikan hewan peliharaan bahkan sahabat kesayangan. Selain fisiknya, tingkah dan perilaku yang dilakukan kucing juga bisa membuat siapapun yang melihatnya tersenyum dan takjub. 1. Kucing merupakan hewan yang bisa mendeteksi gempa.
Banyak yang tidak menyangka bahwa kucing dapat mendeteksi getaran gempa. Kucing akan bertingkah aneh beberapa saat sebelum gempa terjadi. Hal ini dikarenakan sensor yang terdapat di telapak kaki kucing mampu mendeteksi getaran kecil. Jadi, jika merasakan getaran di perut bumi, kucing akan merasakan sesuatu yang aneh dan membuatnya gelisah. 2. Kucing mampu berkomunikasi dengan pemiliknya. Apakah kamu sering mengajak kucing peliharaanmu berbicara? Jika iya, coba amati ekspresinya. Ekspresi yang ditampilkan bukan hanya manipulasi, melainkan tanda bahwa ia benar-benar mengerti apa yang kita bicarakan. Tak hanya itu, kucing bahkan bisa mengubah suaranya sesuai dengan emosi yang dia rasakan. Suara kucing bisa memelas saat meminta makan, marah saat diganggu, bahkan merintih saat kesakitan. 3. Tidak patah tulang meski jatuh dari ketinggian. Kucing sangat suka naik ke atap rumah atau pohon. Terkait kebiasaannya ini, kucing punya cara ampuh agar tidak terluka saat turun meski dia harus melompat atau terjun. Saat terjun dari ketinggian, kucing akan memposisikan kakinya terlebih dahulu dan mengambil posisi menjingkat. Gerakan menjingkat ini dimaksudkan agar kaki tidak tertekan oleh massa tubuh sehingga tulang kaki tidak patah. 4. Membawakan hewan mati menandakan rasa sayang. Mayoritas pemilik kucing pernah mengalami situasi di mana hewan peliharaannya membawa hewan mati, seperti burung atau tikus ke dalam rumah. Tentu saja, pemiliknya akan langsung bergidik begitu melihatnya. Meski demikian, ternyata ketika kucing membawakan hewan buruannya ke dalam rumah atau kamar, itu tandanya dia menyayangi tuannya dengan memberikan hadiah. 5. Suara kucing sama namun berbeda di setiap negara. Di mana-mana suara kucing tetap sama, yakni mengeong. Namun setiap negara memiliki cara yang berbeda untuk menuliskan suara kucing. Di Amerika, suara kucing dituliskan dengan kata meow. Di Inggris dituliskan dengan kata meow. Di Indonesia dituliskan dengan kata meong. Dan di Jepang dituliskan dengan kata nyau. 6. Berpotensi menjadi hewan terkaya. Salah satu hewan terkaya di dunia adalah kucing. Sebagai hewan yang lucu, kucing berpotensi menjadi selebriti di internet dengan penghasilan yang menembus angka $200 juta per tahun. Jumlah ini tentu sangat besar dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan gaji pemain bola terkenal. 7. Benci aroma lemon. Manusia mungkin menyukai aroma lemon yang segar. Namun bagi kucing, aroma lemon terlalu menyengat. Kucing akan menghindar jika terdapat lemon, bahkan tidak mau makan jika ada aroma lemon di makanannya. Selain lemon, kucing juga tidak suka aroma kulit jeruk yang baru dikupas. Itulah fakta-fakta kucing yang wajib kalian ketahui. Sampai jumpa di dunia binatang selanjutnya. Sobat Peta jadi tahu kan fakta-fakta unik tentang kucing? Nah, setelah jeda berikut, Peta akan hadir membahas seputar pengetahuan mengenai metode belajar yang mengedukasi. Jadi, jangan kemana-mana ya Sobat Peta.
Iya, terima kasih Sobat Peta masih bersama kami. Beralih ke rubrik Rumah Belajar. Perpustakaan dengan bangunan yang unik mencuri perhatian warga kota Semarang bahkan mendapat penghargaan dunia. Karena desainnya yang unik, nyaman, aman, dan ramah lingkungan, belajar menjadi asik dan siapa saja akan betah berlama-lama. Seperti apa liputannya? Berikut kita simak bersama Kurnia Huda. Area publik Microlibrary Warak Kayu merupakan nama dari perpustakaan mini yang ada di kota Semarang. Penghargaan pun diberikan sebagai arsitektur perpustakaan terbaik dunia di ajang internasional Architizer A+ Awards 2020. Menjadi salah satu ikon baru masa kini yang ada di kota Semarang, memiliki daya tarik baru karena bangunannya yang unik, instagramable, dan strategis berada di tengah kota. Tujuan didirikan bangunan ini yang utama yaitu untuk menumbuhkan minat baca melalui literasi, khususnya anak muda atau remaja. Jadi Microlibrary ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca terutama pada anak-anak dan remaja. Nah, dengan desainnya yang sangat instagramable dan sangat menarik sehingga para remaja dan anak-anak itu tertarik buat naik ke atas. Nah, nanti ketika mereka sudah naik ke atas, lalu mereka pastikan akan membuka buku sehingga dapat meningkatkan minat baca anak dan remaja dalam membaca. Tempat ini memiliki kelebihan selain membaca juga bisa berfoto-foto. Bangunannya yang eco-friendly dengan material fabrikasi limbah kayu membuat udara semakin sejuk walaupun tanpa pendingin ruangan atau AC. Membuat belajar menjadi lebih nyaman dan siapa saja yang berkunjung di sini merasa betah berlama-lama. Setiap ada pengunjung yang akan masuk perpustakaan, selalu diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, mengecek suhu tubuh, dan menjaga jarak. Sebelum pandemi sebenarnya kami sudah membuat berbagai macam program ya. Contohnya salah satunya adalah kami mengundang anak-anak dari sekolah untuk datang ke sini, lalu mereka bisa mengadakan acara edukasi di sini atau belajar bersama di sini. Tapi karena lagi pandemi, jadi semua program kami tunda, sehingga fasilitasnya ya membaca buku, lalu membaca bukunya bisa di jaring, di bagian jaring sebelah sana. Ada juga taman tempat bermain di bagian bawah di ayunan, atau bisa membaca di bawah juga bisa gitu. Supaya anak dan remaja gemar membaca buku tetapi tidak dengan cara terpaksa, Microlibrary Warak Kayu menjadi salah satu tempat menarik perhatian untuk belajar. Banyak tempat spot membaca, terutama spot jaring yang bisa digunakan bersantai sambil membaca buku. Ada juga spot ayunan yang berada di dasar lantai. Membaca itu kan sangat penting ya, apalagi sekarang anak-anak kan pegangannya gadget, jarang mau untuk membaca. Makanya gimana caranya kita bisa membuat tempat yang menarik anak-anak untuk membaca, sehingga tanpa ada paksaan tuh mereka mau membaca gitu. Jadi makanya kami dari berbagai macam gabungan membuat satu bangunan yang menarik tetapi ada fungsinya. Jadi bangunan ruang multifungsi lah untuk anak-anak membaca, menarik minat baca anak, tetapi dengan tempat yang juga cukup unik, cukup nyaman. Jenis-jenis bukunya sebenarnya umum sih, maksudnya semuanya ada, tapi memang lebih banyak buku novel dan buku anak-anak. Karena kan memang fokus tujuan kita kan pertama kan meningkatkan minat baca anak dan remaja, sedangkan remaja kan sering kali lebih memilih buku novel gitu. Kalau metode sih enggak sih, cuma kita kayak gimana caranya anak-anak membaca buku tapi tidak dengan terpaksa gitu. Nah, salah satunya ya dengan tempat yang nyaman, tempat yang menarik gitu. Bahkan seringkali anak-anak datang sendiri tanpa ada orang tuanya naik ke atas gitu. Karena melihat tempatnya, wah bagus, ada tempat jaringnya juga. Memang spot favorit anak-anak di sebelah sini sih. Mereka selalu ke arah sini, bermain di sini, baca di sini, tiduran di sini gitu. Jadi gimana caranya mereka minat membaca tapi tidak dengan kita paksa, tapi memang dengan kesadaran dirinya mereka sendiri ya memang dia mau baca.
Mempopulerkan membaca buku di Indonesia sudah jarang dilakukan, karena dengan berkembangnya teknologi dan cepatnya akses informasi melalui media digital, membaca buku lambat laun sudah mulai dilupakan terutama oleh remaja. Dengan konsep perpustakaan yang unik, terbukti mampu menarik perhatian khususnya remaja untuk datang belajar, sehingga mereka membaca tidak dengan cara terpaksa, tetapi karena dengan kesadaran diri mereka ingin membaca. Dari Semarang, Kurnia Huda melaporkan. Apa yang ada di benak Sobat Peta ketika mendengar kata fotografi? Pastinya tidak jauh-jauh dari kamera ya. Nah, di episode Potret kali ini, kita akan bahas seorang fotografer muda yang mampu menjual gambarnya hingga mancanegara. Di era kemajuan teknologi ini, dunia fotografi sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Orang-orang dengan bebasnya memotret segala hal sesuai dengan kehendak hati. Hanya bermodalkan smartphone canggih, semua orang bisa mendapatkan gambar yang bagus dan jernih. Namun, tidak banyak yang tahu jika hasil jepretan tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi materi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Perkembangan dunia fotografi yang semakin pesat membuat manusia dituntut untuk terus berinovasi agar tidak kalah dengan teknologi. Contoh saja virtual photoshoot yang mulai digunakan ketika pandemi corona melanda Indonesia. Ada beberapa teknis sih. Yang pertama, yang aku tahu pertama itu kita foto dari layar laptop, kalau nggak layar HP, kalau nggak layar monitor PC lah. Tapi ada juga waktu aku ikut seminar, salah satu seminar itu jadi dia modelnya di studio, habis itu ada fotografer dan kamera juga di studio, terus kita bisa motret tuh dari rumah. Jadi ya kameranya dikonekin ke Zoom, terus juga dikonekin ke software shutter speed itu. Ya kita bisa ngatur shutter speed, ISO dan diafragma dari situ. Saat pandemi corona melanda, semua sektor pasti terkena imbasnya. Tak terkecuali dengan dunia fotografi. Untuk mengatasi hal tersebut, Bagus Satria menjual hasil foto dan karyanya melalui situs website Shutterstock agar tetap mendapatkan penghasilan. Kita daftar, habis itu kita ngasih deskripsi, terus kita ngasih keyword, udah selesai. Terus kita nunggu review. Kalau reviewnya approve, berarti diterima, sudah siap dijual belikan. Terus kalau not approve, ya kita ada revisi, apa foto kita noise dan segala macam. Bisa ngeblur, bisa ya nggak cocok lah kayak gitu. Kita bisa belajar dari sana. Selain Shutterstock, ada juga beberapa situs untuk menjual foto, seperti Adobe Stock, Deposit Photo, Dreamtime, Stockshot, dan masih banyak lagi. Bagus sendiri sudah mempunyai lebih dari 400 koleksi foto yang ada di Shutterstock. Harga yang ditawarkan di Shutterstock pun sangat beragam, mulai dari 0,1 hingga 33 US dollar per fotonya. Tips triknya sebenarnya satu sih, jangan menyerah, kita belajar dari sana. Terus ya jangan putus asa lah, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat sehingga kita bisa meningkatkan kualitas biar foto kita bisa terjual gitu. Selain itu juga kita harus memaksimalkan deskripsi dan keyword. Keyword itu hashtag lah kalau di Instagram. Di Indonesia, aktivitas menjual foto seperti ini memang tergolong masih baru. Tapi di luar negeri, sudah banyak yang menggeluti bidang profesi tersebut, bahkan banyak di antara mereka yang berhasil dan sukses. Jadi, daripada memenuhi harddisk ataupun galeri, tidak ada salahnya jika menjual koleksi foto ke situs Shutterstock. Semakin hari, perkembangan teknologi ponsel semakin berkembang di Sobat Peta. Hampir setiap bulannya selalu bermunculan tipe smartphone terbaru dengan berbagai komponen dan fitur yang menyertainya.
Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan pilihan smartphone. Mari kita simak informasi selengkapnya dalam Teknologika. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, hampir setiap orang memiliki smartphone. Namun, apakah Sobat Peta mengetahui komponen yang ada di smartphone? Jika belum, pastikan smartphone kamu terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama yakni layar. Sebuah smartphone tidak dapat dikatakan sebagai smartphone apabila tidak memiliki layar. Untuk itu, layar menjadi komponen utama dari berhasilnya sebuah smartphone. Menariknya, smartphone sendiri memiliki beragam jenis layar yang dipakai oleh banyak vendor. Dari banyaknya layar yang ada, layar ponsel terbagi menjadi dua kategori, yakni LCD yang memakai teknologi IPS dan LED yang menggunakan teknologi AMOLED atau Super AMOLED. Nah, untuk Sobat Peta yang suka menonton dan bermain game di smartphone, Ari Sandi, owner reparasi gadget Marcel, punya rekomendasinya nih. Yuk kita dengerin rekomendasi dari Ari. Itu bagusnya sih layarnya yang besar, sekitar 5,7 inci sampai 6 incian. Komponen smartphone berikutnya ialah baterai. Teknologi baterai yang dibawa oleh sebuah smartphone menggunakan lithium ion, baik itu baterai removable ataupun non-removable sekalipun, sistem teknologi ini masih menjadi teknologi paling mutakhir saat ini loh Sobat Peta. Ada juga yang bernama sistem on chip atau biasa disebut SoC. Namun, untuk mengerti seperti apa struktur pengoperasiannya tidaklah mudah. Pada SoC, kita dapat menemukan CPU, GPU, modem LTE, prosesor layar, prosesor video, dan lain sebagainya. Sobat Peta, tidak ada smartphone yang bisa berjalan atau hidup tanpa diberikan sebuah RAM. Untuk mengetahui fungsi RAM di smartphone, kita dengerin penjelasan ke Ari yuk. Fungsinya untuk melancarkan multitasking di aplikasi sehingga bisa membuka aplikasi secara bersamaan. Jika RAM-nya dia kecil, itu berakibatnya jadi ngelak, atau kan ngelak kayak gitu, frame. Makanya lebih bagus RAM-nya besar, jadi nggak ngelak. Itu sih fungsi RAM. Untuk masalah penyimpanan smartphone, Android menyediakan memori internal yang saat ini kebanyakan terdiri dari 16 GB hingga 256 GB. Jika Sobat Peta memiliki penyimpanan 16 GB, maka itu biasanya hanya dapat digunakan sekitar 12 hingga 13 GB saja. Sebab, sisanya digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi pra-install. Seiring berjalannya waktu, smartphone dituntut untuk berinovasi lebih baik lagi, maka banyak vendor smartphone memberikan penawaran dengan modem terbaik yang bisa mereka sajikan. Modem ini digunakan untuk menangkap sinyal agar smartphone dapat terkoneksi dengan baik. Nah, karena sekarang banyak 4G LTE, maka beragam vendor smartphone tidak tanggung-tanggung untuk menyiapkan SoC dengan kategori modem terbaik loh. Sobat Peta, komponen smartphone yang sangat penting selanjutnya ialah kamera. Nah, komponen ini terdiri dari sensor yang mendeteksi cahaya, lensa, dan prosesor gambar. Ukuran sensor kamera juga penting loh Sobat Peta. Di sisi lain juga, teknologi yang lagi menggila saat ini adalah sensor dual kamera. Smartphone dengan sistem operasi Android telah memberi kemudahan bagi penggunanya kan? Tapi perlu diingat, kita harus merawat ponsel Android kita loh, bukan hanya merawat kondisi fisik, tetapi juga merawat komponen peranti keras dan peranti lunaknya. Nah, untuk itu Kak Ari mempunyai tips dalam merawatnya nih, Sobat Peta. Yuk kita dengerin. Kalau buat merawat ponsel itu, sebaiknya kalau mau ngecas itu dimatiin HP-nya, jangan dimainin. Nanti dia akibatnya baterainya jadi bocor kalau sambil dimainin.
Sobat Peta, jadi itu beberapa komponen smartphone Android dan tips merawat Android secara eksternal maupun internal. Sampai jumpa di episode teknologika selanjutnya Sobat Peta. Dadah! Nah Sobat Peta, jadi tetap harus diperhatikan ya sebelum membeli smartphone. Jangan asal pilih aja. Informasi selanjutnya mengenai sampah elektronik akan kami sajikan untuk Sobat Peta setelah jeda iklan berikut ini. Balik lagi nih Sobat Peta. Nah Sobat Peta, semakin canggihnya teknologi di barang elektronik, semakin banyak pula sampah elektronik yang dihasilkan. Berikut ini informasi mengenai bertambahnya volume sampah elektronik dan solusi untuk mengatasinya. Setiap tahun, para vendor smartphone berlomba merilis produk baru dari berbagai segmen. Mereka juga bersaing untuk menghafalkan ponsel lebih banyak setiap kuartalnya. Itu baru smartphone, belum lagi pabrikan elektronik lain seperti laptop, televisi, atau perabot rumah tangga. Ada hal yang luput dari pantauan selain semakin canggihnya teknologi di barang elektronik dan adu banyak penjualan, yaitu limbah elektronik atau e-waste yang semakin menggunung. Masalah sampah di bumi ini tidak semata-mata plastik yang sekarang mulai mendapat perhatian. Sampah elektronik juga perlu mendapat sorotan. Kabar buruknya, volume sampah elektronik kian menggunung dan memecahkan rekor terbanyak pada tahun 2019. Menurut laporan terbaru dari The Global E-Waste Statistics Partnership, total sampah elektronik dunia saat ini mencapai 53,6 juta ton. Seorang remaja bernama Rafa Jafar membuat terobosan baru, yaitu membentuk sebuah komunitas yang bernama e-waste RJ. Sejak 2015, komunitas e-waste RJ giat dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah elektronik dan cara membuang sampah elektronik dengan tepat. e-waste RJ juga melibatkan masyarakat untuk mempraktikkan cara membuang sampah elektronik dengan benar melalui e-waste Dropbox. e-waste Dropbox adalah sebuah wadah penampungan sampah elektronik sementara. e-waste RJ bekerja sama dengan perusahaan resmi pengolah limbah B3 untuk mengolah sampah elektronik. 3 bulan ke belakangnya lagi sudah diterima sekitar 1 ton sampah elektronik. Tapi itu masih nggak sebanding dengan jumlah e-waste yang ada di Indonesia. Kita tinggal dan hidup di sebuah dunia yang dimana teknologi sudah sangat maju. Tapi juga ada downside-nya, dimana dengan banyaknya perangkat elektronik yang diciptakan tiap tahunnya, juga makin banyak sampah elektronik yang terbuat. Sebagai pengguna barang elektronik, kita tidak bisa menolak pertumbuhan teknologi yang semakin canggih. Namun, sebagai konsumen, setiap individu bertanggung jawab atas sampah elektronik miliknya. Itulah informasi tentang sampah elektronik yang wajib kalian ketahui. Sampai jumpa di Arus Digital selanjutnya. Nah, perlu diketahui juga nih Sobat Peta, teknologi saat ini memang sangat penting dan diperlukan untuk kita, terutama di bidang bisnis. Diambil dari sisi positifnya, pastinya akan mendapatkan banyak keuntungan. Yuk kita simak selanjutnya di Serba Canggih. Ungkapan dunia dalam genggaman tampaknya tak lagi asing, terutama teknologi yang semakin merajalela dari zaman ke zaman. Seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tak lepas dari internet. Hanya dengan bermodalkan gadget dan kuota, kita mampu melakukan banyak hal. Bahkan, tak jarang yang menggunakannya untuk meraup keuntungan. Teknologi sangat berperan dalam bisnis, terutama untuk promosi,
transaksi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Tidak selamanya loh teknologi itu berdampak buruk, asal kita tahu bagaimana menggunakannya dengan sebaik mungkin. Salah seorang mahasiswi program S1 Sastra Indonesia Universitas Bengkulu, Agnes Dwenti Agustiola menggunakan gadgetnya untuk berjualan di sela kesibukan studinya. Ia memberlakukan sistem PO atau pre-order untuk pemesanan. Sebelumnya, pembeli akan dihadapkan oleh dua pilihan bunga, yaitu ukuran kecil seharga Rp7.000 dan ukuran besar seharga Rp15.000 saja. Tidak ada patokan pasti untuk model dan jenis bunga yang ia rangkai, karena jenis bunga kering seperti ini tidak pernah mati di telan zaman. Juga, mengingat kaula muda yang kian menggandrungi konsep estetik tentu membuat bisnisnya kian melejit, terlebih di musim wisuda kuliah. Setelah memetik bunga yang akan dirangkai, ia akan menyemprotkan bunga tersebut dengan cairan alkohol 70% supaya bunga tersebut jadi lebih awet. Daya simpan dari bunga kering ini bisa mencapai lebih dari 2 bulan. Berbagai jenis bunga yang sudah dikeringkan ini nanti akan dirangkai menjadi satu, lalu dikemas dengan bungkus kertas sederhana berwarna coklat. Sebagai seorang floris, ia menggunakan ponsel pintarnya untuk mempromosikan dagangannya, baik dari WhatsApp maupun Instagram. Mulai dari foto produk, promosi, hingga melakukan transaksi dengan pelanggan. Ia juga mengaku bahwa bisnis rumahan nan sederhana ini tidak memakan banyak modal. Untuk foto katalog dan produk, ia hanya menggunakan kain jilbab segi 4 untuk bagian latar belakang foto. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda tertarik untuk memanfaatkan teknologi sebagai ladang pendapatan setelah menyaksikan episode Serba Canggih kali ini? Ya, Cinta Salsabila melaporkan dari Bengkulu untuk Serba Canggih. Wah, sampai juga di penghujung acara nih Sobat Peta. Semoga informasi-informasi tadi bermanfaat untuk Sobat Peta di rumah. Saksikan selalu Peta, pengetahuan dan teknologi dunia hanya di Vegas Media. Saya, Alini Adisiwi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker.